Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalin, nama saya Fadilah Hanum, biasa dipanggil Dila. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM 2414201028. Video ini akan menjelaskan tentang 10 sistem yang ada pada manusia. Setiap organ memiliki peran spesifik dan saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa sistem organ utama dalam tubuh manusia. Sistem persyarafan adalah jaringan yang mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Terdiri dari sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Fungsi utamanya adalah mengirimkan impuls saraf untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, persepsi, dan reaksi terhadap rangsangan. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol utama, sedangkan sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf tepi atau SST terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan organ dan jaringan tubuh, mengirimkan informasi sensorik ke SSP dan membawa perintah dari SSP ke otot dan kelenjar. Otak adalah organ pusat dari sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pengendalian gerakan, pemrosesan informasi sensorik, pengaturan emosi, dan fungsi kognitif. Otak besar atau cerebrum mengontrol fungsi-fungsi tinggi seperti berpikir, belajar, memori, dan pengendalian gerakan. Otak kecil atau cerebrum mengatur keseimbangan, koordinasi, dan pengendalian gerakan halus. Batang otak atau brainstem mengontrol fungsi dasar kehidupan seperti pernafasan dan detak jantung. Sistem pernafasan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan, terutama pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Inhalasi proses pengambilan udara ke dalam paru-paru. Ekshalasi adalah proses pengeluaran udara dari paru-paru. Hidung dan rongga hidung, tempat masuknya udara, dan juga berfungsi untuk memanaskan, melembabkan, dan menyaring udara dari benda asing. Laring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Laring dikenal sebagai kotak suara, berfungsi menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan dari makanan dan benda asing. Trakea, saluran yang menghubungkan laring ke bronkus, berfungsi sebagai jalan utama untuk udara menuju ke paru-paru. Bronkus dan bronkiolus, cabang dari trakea yang membawa udara ke paru-paru. Bronkiolus adalah cabang yang lebih kecil untuk mengarah ke alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas. Paru-paru, organ utama sistem pernapasan yang terdiri dari lobus, 3 lobus di paru-paru kanan dan 2 lobus di paru-paru kiri, dan alveoli, tempat pertukaran gas terjadi. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini berperan penting untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kelenjar tiroid adalah bagian penting dari sistem endokrin yang berfungsi memproduksi hormon tiroid, seperti tiroksin dan triiodtironin yang mengatur metabolisme tubuh. Selain itu, tiroid juga berperan dalam pertumbuhan tubuh, perkembangan, dan pengaturan berbagai fungsi tubuh. Dalam sistem endokrin, pankreas memainkan peran yang sangat penting dalam pengaturan metabolisme, terutama dalam pengelolaan kadar gula darah, yaitu pankreas sebagai penghasil insulin. Timus terletak pada bagian depan dada, tepat belakang tulang dada. Meskipun ukurannya kecil, timus ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa kanak-kanak dan pada remaja. Organ reproduksi adalah organ-organ yang bekerja sama dalam sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan atau bereproduksi.
Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang memiliki fungsi spesifik, baik pria maupun wanita. Poin pentingnya meliputi proses produksi sel reproduksi, pembuahan, serta peran organ dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah penyakit. Organ reproduksi pria, pertama penis, berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani, serta sebagai saluran untuk sperma. Testis, tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum ejakulasi. Vas deferens, saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Selanjutnya, organ reproduksi wanita. Ovarium, tempat produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat pembuahan biasanya terjadi. Rahim, tempat perkembangan janin selama kehamilan. Vagina, saluran yang menghubungkan rahim keluar tubuh, berfungsi sebagai saluran lahir. Selanjutnya adalah proses reproduksi. Reproduksi seksual melibatkan penggabungan sel telur dan sel sperma menghasilkan keturunan dengan keberagaman genetik. Pembuahan, proses di mana sel telur dan sperma bertemu dan membentuk zigot. Perkembangan janin, zigot berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin yang berada di dalam rahim selama 9 bulan yang akan dilahirkan melalui vagina. Sistem perkemihan dikenal sebagai sistem urinaria, bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan air dari tubuh. Proses ini melibatkan penyaringan darah dan pembentukan urin. Organ yang berperan dalam proses pembentukan urin yaitu ginjal atau kidneys, ureters atau ureter, bladder atau kantung kemih, dan uretra. Filtrasi darah disaring di glomerulus ginjal menghasilkan filtrat yang mengandung air, garam, dan limbah. Reabsorpsi zat berguna seperti glukosa dan sebagian besar air diserap kembali ke dalam aliran darah. Sekresi zat tambahan yang tidak dibutuhkan seperti ion hidrogen dan amonia. Pengeluaran urin berbentuk kemudian disimpan di kantung kemih hingga dikeluarkan melalui uretra. Sistem integumen, sistem yang meliputi kulit dan struktur terkait. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia, terdiri atas 3 lapisan utama. Epidermis, lapisan terluar yang berfungsi sebagai penghalang dan pelindung. Dermis, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Dermis memberikan kekuatan dan elastis pada kulit. Hipodermis, lapisan terdalam terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat, berfungsi sebagai penyimpanan energi dan pelindung organ bawahnya. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat yang berfungsi untuk memberikan dukungan gerakan dan perlindungan bagi organ-organ tubuh. Tulang memberikan struktur dan dukungan serta melindungi organ vital. Tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral dan produksi sel darah merah. Otot terdiri dari otot rangka yang memungkinkan gerakan, otot jantung yang memompa darah, dan otot polos yang mengontrol organ internal. Sendi, tempat di mana 2 atau lebih tulang bertemu, memungkinkan gerakan. Jenis sendi termasuk sendi sinovial, sendi fibrosa, dan sendi kartilaginosa. Jaringan ikat termasuk ligamen yang menghubungkan tulang ke tulang, dan tendon menghubungkan otot ke tulang. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan limbah. Jantung, organ pusat yang memompa darah ke seluruh tubuh, terdiri dari 4 ruang, 2 atrium ruang atas, dan 2 ventrikel ruang bawah. Pembuluh darah terdiri dari arteri yang berwarna merah mengangkut darah dari jantung, dan vena yang berwarna biru mengangkut darah kembali ke jantung, serta kapiler, tempat pertukaran gas dan nutrisi. Peredaran darah besar atau sistemik, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung.
peredaran darah kecil, aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem hematologi adalah cabang ilmu yang mempelajari darah, organ pembentukan darah, dan gangguan yang terkait dengan sistem peredaran darah. Sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Sel darah putih atau leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Platelet atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan dengan membentuk sumbatan pada luka. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Proses ini melibatkan berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar yang bekerja sama. Proses pencernaan makanan. Proses pertama terjadi di mulut, yaitu gigi mengunyah hingga menjadi potongan kecil, dan proses ini dibantu oleh enzim saliva. Selanjutnya, makanan akan melewati kerongkongan secara perlahan untuk menuju ke dalam lambung. Gerakan ini dibantu oleh kontraksi peristaltik otot. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung dan dicampur dengan asam lambung menjadi semi cair disebut dengan cimi. Selanjutnya, cimi akan masuk ke dalam usus alus, di mana usus alus akan menyerap serat-serat yang dibutuhkan dan penting untuk tubuh. Selanjutnya, sisa-sisa serat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh masuk ke dalam usus besar dan kemudian akan dikeluarkan melalui anus.